Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan perkara ini, sehingga dari keterangan para saksi maka perbuatan dari para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting, karena ini adalah tentang lokasi. Kita lihat, saya kira untuk trek balapannya sudah siap. Ya, kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Apa yang dilakukan sampai hari ini belum ada action apa-apa. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh. KPK minta keterangan Anies Baswedan soal Formula E pada Rabu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu pagi 7 September 2022. Anies menyatakan pemanggilan dirinya itu untuk dimintai keterangan soal Formula E. Setelah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan oleh penyidik. Hal itu dikatakan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya Kamis 4 November. Ali juga menjelaskan pihaknya belum dapat menyampaikan materi penyelidikan ke publik saat ini sebab saat ini tim penyidik masih melakukan pengumpulan data. Pada saat itu, Anies Baswedan bungkam ketika Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus diperiksa oleh KPK soal perhelatan balapan mobil listrik Formula E. Mungkin karena skandal Frankfurt Book Fair, dan kedua adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta yang menurut saya jabatan ini bisa dia peroleh dengan menunggangi isu SARA dan juga politisasi mayat. Anies Baswedan pasti sudah sadar tentang hal ini. Ambisinya untuk bisa jadi seorang Presiden Republik Indonesia harus dia kubur dalam-dalam. Saya tidak heran ketika seorang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta itu seringkali melakukan konferensi pers dengan para awak media. Bahkan beberapa hari yang lalu, dia melakukan wawancara dengan James Masola, wartawan dari The Sydney Morning Herald. Bagi saya, semua itu dilakukan hanya semata untuk menjaga agar namanya tetap muncul di media secara berkesinambungan. Ya, walaupun yang bisa dia lakukan itu hanyalah kontroversi dan kerusakan. Coba saya tanya, apa sih prestasi Anies Baswedan ketika menjabat Mendikbud dan Gubernur DKI Jakarta? Kalian pasti jawabannya masalah, kerusakan, dan kontroversi ya. Dalam wawancaranya dengan The Sydney, beberapa hari yang lalu, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Anies Baswedan itu terlihat sangat provokatif terhadap pemerintah pusat. Dia berkata pada James, seperti dalam artikel yang diunggah oleh detik.com, saat angkanya mulai naik terus, saat itu pula kami tidak diperbolehkan untuk melakukan pengetasan. Pertanyaannya adalah, apakah Pemprov DKI Jakarta sudah bisa melakukan tes terhadap virus tersebut pada saat itu? Apa sudah punya alat tesnya? Apa sudah punya laboratoriumnya? Bukankah pada Januari 2020 lalu Anies Baswedan sedang basah kuyup karena Jakarta kebanjiran besar-besaran? Jika benar Anies Baswedan dilarang untuk melakukan pengetesan oleh pemerintah pusat, maka saya minta jangan asal ngomong saja. Karena selama ini omonganmu itu tidak bisa dipegang, isinya hanya sampah semua. Tak lebih dari pencitraan dan provokasi. Yang dibutuhkan rakyat itu kerja nyata, bukan konferensi pers dan permainan kata. Masalah ini tambah menjadi lucu ketika ternyata sebelum semua itu terjadi, borok Anies Baswedan lebih dulu terungkap ke publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Anies tak punya anggaran bansos untuk warga DKI. Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga, mereka tidak punya anggaran dan minta pampus yang covering terhadap 1,1 juta, kata Sri Mulyani. Jangan-jangan wawancara dengan The Sydney Morning Herald itu hanya untuk balas dendam terhadap pernyataan Menko Sri Mulyani itu? Jika ya, maka sudah pasti bahwa memang dia itu asli muka tembok ya. Sudah nggak bisa kerja, provokatif dan adu domba pula. Lalu apa yang bisa kita harapkan dari seorang Anies jika nantinya dia menjadi Presiden Republik Indonesia? Mengurus Jakarta saja dia tidak bisa, morat-marit semuanya amburadul. Jadi semua benar jika saya menganalisa bahwa dia tak akan pernah bisa menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden di Republik Indonesia kita ini. Jikapun dia masih tetap berambisi untuk bisa maju dalam Pilpres 2024 nanti, lalu partai apa yang mau mencalonkannya? Gerindra sudah punya Prabowo, Nasdem sudah punya Ridwan Kamil, PDIP sudah punya Ganjar,
Mungkin hanya Demokrat, PKS, dan PAN yang mau mencalonkan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. Tapi pertanyaannya adalah, apa mungkin Partai Demokrat dan PKS PAN itu mau mengambil resiko politik yang besar dengan mengusung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 nanti? Resiko politik terbesar partai-partai itu jika mengusung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 adalah akan kehilangan suara pendukung fanatiknya. Karena rakyat di bawah sudah menilai bahwa Anies Baswedan itu tidak bisa bekerja dan kontroversial. Saya rasa partai-partai politik di Indonesia sudah tidak ada lagi yang mau mencalonkan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti. Begitupun halnya dengan pencalonan sebagai wakil presiden. Saya rasa partai besar atau koalisi partai-partai besar tidak akan ada yang mau mencalonkan seorang Anies Baswedan untuk maju sebagai wakil presiden. Karena efeknya untuk sang calon presiden sendiri tidak akan baik. Bahkan bisa kalah sebelum Pilpres dimulai. Karena stigma terhadap seorang Anies Baswedan itu sudah terlanjur buruk di mata masyarakat. Bahwa jika melihat hasil kerjanya selama menjabat sebagai Mendikbud dan selama ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu adalah resiko politik yang mutlak harus dihindari oleh partai politik. Tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilpres, baik sebagai presiden maupun wakil presiden, adalah hal yang wajib dilakukan oleh partai politik manapun kalau masih mau dipilih oleh rakyat. Ketika Anies Baswedan hanya sibuk dengan retorika yang diciptakannya sendiri, maka sebenarnya dia sedang menggali lubang kubur untuk karir politiknya sendiri. Dan lubang itu sekarang sudah terbuka, semakin melebar dan semakin dalam. Maka jika saya boleh memberikan saran, sebaiknya segera lompat sendiri saja ke lubang itu sekarang. Karena cepat atau lambat, kamu juga akan masuk ke lubang kubur yang kamu gali sendiri. Karir politikmu sudah habis. Selamatkan Indonesia dari Anies Baswedan.